pada malam Selasa. Kalau ada kepentingan maka kita ganti di pekan ini, hanya pekan ini ya, di malam Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia, memiliki pekerti yang agung, hingga menyebabkan kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma aktsar ma yudkhilu al-jannata syai'ain." Dua hal yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga adalah dua hal. At-taqwa wa husnul khuluq, ketakwaan dan akhlak yang mulia. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pada bab 234 dari kitab Al-Adabul Mufrad dari Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab iyadatul marda. Qala hadatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala hadatsana Marwan ibnu Muawiyah qala hadatsana Yazid ibnu Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha al-yawma minkum sha'ima qala Abu Bakrin ana qala man 'ada minkum al-yawma marida qala Abu Bakrin ana qala man syahida minkum al-yawma janazah qala Abu Bakrin ana qala man at'ama al-yawma miskina qala Abu Bakrin ana qala Marwan balagani anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala majtama'a hadhihi al-khisalu fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-jannah. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibnu Abdul Aziz, dan beliau adalah seorang yang thiqah, dari Marwan ibnu Muawiyah. Nah, Marwan ini jamaah sekalian adalah seorang rawi yang lemah hafalannya. Makanya ketika kita dapati dalam riwayat ini jamaah sekalian, dia mengatakan balagoni, telah sampai kepadaku berita bahwa Nabi SAW bersabda. Padahal Marwan ini adalah seorang tabi'ut tabi'in, seorang tabi'ut tabi'in. Dari Yazid bin Kaisan. Yazid bin Kaisan adalah salah seorang yang thiqah, dari Abu Hazim. Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah itu Salman Al-Ashja'i. Tapi kalau Abu Hazim yang meriwayatkan selain Abu Hurairah itu Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar. Tapi keduanya adalah seorang yang thiqah. Jadi jamaah sekalian, mau Abu Hazim ini Salamah bin Dinar atau Salamah Al-Ashja'i, maka keduanya adalah seorang yang thiqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man asbahal yawma minkum sha'ima, siapa yang di pagi hari di antara kalian berpuasa, berpuasa. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian di hari ini yang telah menjenguk orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menyaksikan jenazah? Maksudnya menyolatkan jenazah sampai dikuburkan. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kembali berkata, saya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, man at'amal yauma miskina, siapa yang hari ini telah memberikan makan kepada seorang yang miskin? Kembali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ana, saya. Qala Marwan, berkata Marwan ibnu Muawiyah, balagani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama hadhil khisal, telah sampai kepadaku bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengumpulkan 4 hal ini pada satu hari kecuali akan Allah masukkan ke dalam surga, kecuali akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam
surga. Ya mas kalimat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung. Di hadis yang berkaitan dengan bab menjenguk orang sakit adalah di antara yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga adalah apa? Menjenguk orang sakit. Ya mas kalimat Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dengan keimanannya beliau juga mengamalkan apa yang beliau pahami atau apa yang beliau ilmui. Hanya jamaah kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam i'tiqad keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan bahwasanya di antara bentuk imanan adalah apa? Mengamalkan. Bahwasanya iman tidak hanya sebuah ucapan atau keyakinan, tapi juga harus diaplikasikan di dalam perbuatan dalam amal. Makanya Nabi SAW menyebutkan di sini semuanya amalan. Yang pertama apa jamaah? Berpuasa. Kemudian yang kedua menjenguk orang sakit. Yang ketiga menyaksikan jenazah. Yang keempat memberikan makan kepada seorang miskin. Ini semuanya adalah amalan yang menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwasanya di antara yang termasuk dalam iman adalah amalan seseorang. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala keutamaan Abu Bakar. Empat-empatnya diborong sama Abu Bakar. Dan jangan kita pahami atau kita duga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakannya dalam bentuk riya atau ingin dipuji. Karena jamaah sekalian kata para ulama, pertanyaan Nabi SAW merupakan kewajiban yang harus dijawab. Dan Abu Bakar niatnya untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bukan untuk membanggakan anak yang sudah melakukan ini. Dan ini juga merupakan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar bahwa beliau termasuk penduduk surga. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala fadilatul jam'i baina hadhil khisal fi yaumin wahid wa anna ijtima'aha fi syakhsin yurjalahul jannah. Keutamaan siapa yang mengumpulkan 4 hal tadi dari akhlak yang mulia. Dan yang satunya hanya ibadah yaitu puasa. Tiganya adalah akhlak yang mulia, menjenguk orang sakit, menyelenggarakan jenazah atau menyaksikan jenazah, dan yang ketiga adalah memberikan makan kepada orang miskin, kecuali dia akan mendapatkan harapan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah memasukkannya ke dalam surga. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran kata Syekh Dalilun ala annahu la mani amin an yukhbirul abdul mu'min bi amali shalih idza ta'adda ila dzikriha wa amina ala nafsihi riya wa sum'ah. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran tidak dilarang juga seseorang menyampaikan sebuah kabar tentang amalan soleh yang dia lakukan untuk apa jamaah, untuk memberikan jawaban kepada orang yang bertanya. Nabi SAW bertanya dan hajatnya menjawab pertanyaan. Bukan Abu Bakar langsung tiba-tiba, ya Rasulullah, Anda sudah menjenguk orang sakit, ya Rasulullah, Anda sudah ini, enggak. Nabi SAW bertanya dulu kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Walaupun di sini kata saya juga wa amina ala nafsi riya wa sum'ah, dan aman dari dia dan sum'ah. Walaupun hasya wa qala ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan itu, kita yakin beliau tidak ingin
dipuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa jemaah? Wa yatajannabul atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbil alamin. Sebagian ulama tafsir ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk memberikan kabar bahwasanya beliau berderma, memberikan sedekah, memberikan hartanya, tidaklah beliau cari kecuali ridha dari Allah Subhanahu illa bitigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Nah, dari hadis ini juga ya sekalian mata Allah Subhanahu wa taala wa annahu la haraja 'alaika idza qila laka asaimun anta al-yawm an taqula na'am wal qara'ta syai'an min al-Qur'an an taqula na'am qara'tu juz'an aw juz'ain anta qara'taha lillah wa sumta lillah fa jawabuka hadza bil waqi la siyama liman yantafa'u bihi. Jadi kalau seseorang ada yang bertanya kepada kita, engkau sedang berpuasa, enggak apa-apa jawab aja berpuasa. Karena emang wakinya kita sedang berpuasa. Atau engkau sedang, kalau ditanya engkau sedang baca Al-Qur'an, engkau menjawab iya tidak apa-apa. Iya saya sudah membaca Al-Qur'an. Fa jawabuka hadza bil waqi liman yantafi'u bihi la haraj. Dan jawabanmu tentang keadaan memang yang engkau lakukan dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Bisa jadi engkau mengatakan seperti itu atau mengatakan engkau telah berpuasa atau sedang berpuasa atau telah membaca Al-Qur'an bisa memotivasi orang tersebut untuk melakukannya. Bahkan kata beliau takunu ma'juran. Bisa jadi jawaban engkau na'am itu membuat engkau mendapatkan pahala. Kenapa jemaah? Karena motivasi. Oh ya fulan sudah baca Quran, fulan sedang berpuasa, anak ingin ikut berpuasa juga. Paham di sini jemaah? Namun kalau kita sekali lagi hendaknya berusaha untuk menghindarkan riya dan sum'ah. Wa min huna ulimat siyaru a'imati ilmul ubad wa zuhad mujaddidin wa salatin wal adilin wal mujahidin ulimat di annahu ma akhfauha 'alan nas fala khafiyat 'alan nas adharu amalahum wa adharu tanasukahum wa adharu zuhdahum waqtada bihin nas. Karena itu di antara yang membuat kita banyak sekali kagum dan ingin mengikuti para ulama salaf, kita mengetahui tentang amalan mereka. Dan terkadang mereka diberitahu atau diceritakan oleh orang yang melihatnya atau mereka menceritakan sendiri. Agar apa? Akhirnya manusia berusaha untuk mengikuti mereka. Dan ini sejatinya sebagai sebuah tokoh keteladanan, bukan tokoh-tokoh fiktif jamaah yang dibuat oleh orang kufar. Yang seharusnya tokoh para sahabat Rasulullah SAW itu diperdengarkan, dikisahkan. Itu juga para tabi'in agar tumbuh dalam diri kita keinginan untuk meneladani mereka. Begitu juga kepada anak-anak kita yang mereka sejak remaja biasanya mereka mencari sosok untuk diteladani. Kalau seandainya jamaah kekurangan kita, kelemahan kita dalam memberikan contoh, maka jangan sampai mereka kehilangan sosok keteladanan dengan siapa? Orang-orang terbaik, para ulama, orang-orang saleh. Itu juga para sahabat Rasulullah SAW, hingga mereka memiliki sosok keteladanan. Kalau mereka kosong dari keteladanan, akhirnya yang diikutin siapa jemaah? Kita lihat anak-anak kita sendiri atau anak-anak yang lain. Anak-anak muda sekarang ngikutinnya siapa? Orang-orang kafir, celananya sempit lah, atau celananya dirobek-robek lah jemaah. Benar enggak? Kemudian pakaiannya, apalagi yang para wanita, Allah musta'an. Karena mereka kekurangan keteladanan. Sedangkan rata-rata anak-anak itu paling jago dalam meniru, mencontoh jemaah. Ketika mereka tidak mendapati sosok yang bisa ditiru misalnya dari orang tuanya, maka tidaklah kita mencoba jamaah untuk memberikan kisah kepada mereka.
atau kita berikan buku kemudian kita wajibkan mereka membaca agar mereka tahu siapa sih yang pantas untuk kita teladani jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa muda jamaah, insyaallah antum juga pernah muda ya. Pasti dalam jiwa muda ingin dia mengikuti siapa? Orang yang ada di hadapannya atau orang yang dia kagum. Maka jangan sampai anak-anak muda kehilangan keteladanan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yudhammu 'alaihi al-insan an yura'iya bi 'amalihi la ya'malu syai'an min al-khair illa liyarahu an-nasu wa liyamdahuhu bihi. Adapun yang tercela jamaah seseorang mengamalkan amalan untuk dilihat oleh manusia. Kalau seandainya Nabi SAW tidak bertanya, niscaya orang tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Abu Bakar jamaah. Karena beliau radhiyallahu taala anhu melakukannya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharap pujian. Nah, kalau zaman sekarang jamaah Allah musta'an, belum ditanyai sudah nampakkan. Apalagi kalau sudah dengan handphone ya Allah. Yang tangan kanannya sedekah, tangan kirinya, atau ketika umroh misalnya, masya Allah upload langsung lagi berada di Ka'bah misalnya. Allah musta'an. Nah, itu salah satu pintu syaitan untuk menghapuskan amalan seorang. Dengan apa? Dengan timbul ujub atau riya ketika melaksanakan perbuatan. Dan ingat hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan seorang tidak akan mendapatkan dari ibadah tersebut atau amalan tersebut kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tapi ketika dia mengamalkan sebuah amalan hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan sanjungan, hanya untuk mendapatkan pengakuan, maka dia hanya mendapatkan hal tersebut. Allah musta'an. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Bukhari hadis 516, qala hadatsana Ahmad ibn Ayyub qala hadatsana Syababah qala hadatsana Al-Mughirah bin Muslim an Abi Zubair an Jabir qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi Sa'ib wa hiya tuzafzifu faqala ma laki qalatil humma akhzaha Allah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbiha fa innaha tudhibu khatayal mu'min kama yudhibul kiru habathal hadid. Imam Bukhari rahimahullah taala asal tadi pada asalnya dhaif ya, karena ada Marwan ibnu Muawiyah, kan tapi diriwayatkan dari jalan yang lain dari Sahih Muslim, maka hadis ini insyaallah hadisnya sahih. Dapat hadis yang tadi dibacakan kata Imam Bukhari Ahmad bin Ayyub. Ahmad bin Ayyub ini adalah salah satu dari guru Imam Bukhari yang beliau derajatnya shaduk jamaah. Ahmad bin Ayyub Ad-Dabbi dari Syababah Ibn Sawwar. Beliau adalah seorang yang thiqah. Dari Mughirah ibn Muslim. Mughirah bin Muslim ini jamaah adalah salah seorang yang juga shaduk. Yang juga apa? Shaduk. Jadi kalau tidak ada yang meriwayatkan hadis yang semisalnya, maka pada asalnya hadisnya dhaif. Itu juga selanjutnya an Abi Zubair. Abi Zubair ulama menyebutkan kedudukan dalam meriwayatkan hadisnya, itu adalah hadisnya beliau adalah hadis yang shaduk. Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus. Apalagi beliau itu meriwayatkannya secara an-anah, dan beliau dikenal mudallis. Maka Allah taala alam sanad hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang apa? Dhaif. Tapi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kembali Imam Muslim meriwayatkan hadis ini juga tapi jalur yang lain, yang membuat Allah taala alam hadis ini sahih. Adapun sanadnya, sanad dalam Adabul Mufrad ini sanadnya dhaif. Tapi dalam hadis atau sanad riwayat Imam Muslim, maka sanadnya adalah sanad yang sahih.
Dakhala Nabi SAW, suatu hari Nabi SAW masuk kepada Ummu Sa'ib. Wahia tuzafzif, dan beliau radhiyallahu taala anha sedang menggigil jamaah. Zafzaf yuzafzifu artinya menggigil. Jadi seorang yang biasanya suhunya tinggi itu akan menggigil jamaah. Faqala ma laki, Nabi SAW bertanya, apa yang terjadi padamu? Qalatil humma, ya Rasulullah, aku sedang demam. Kemudian Ummu Sa'ib ini mengatakan akhzahullah, akhzahullah, semoga Allah menghinakannya. Jadi mencela demam jemaah. Akhzahullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, mah la tusabbiha. Kata Nabi SAW, diam, atau mah itu apa istilahnya? Berhentilah engkau mengatakan seperti itu. La tusabbiha, janganlah engkau mencelanya, janganlah engkau mencacinya. Fa innaha tudhibu khatayal mu'min, karena demam ini akan menghilangkan kesalahan-kesalahan orang yang beriman. Sebagaimana al-kiru khabatal hadid, sebagaimana al-kiru alat peniup besi menghilangkan karat besinya. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang keutamaan seseorang yang terkena demam. Seorang yang terkena humma itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana tadi al-kiru alat peniup besi menghilangkan karat besi tersebut. Ya mas, kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain Al-Imam Muslim menyebutkan al-humma la barakallahu fiha. Jadi doanya dengan semoga Allah tidak memberkahi penyakit demam ini. Padahal penyakit ini ternyata kata Nabi SAW bisa menghapus dosa dan menghilangkannya, sebagaimana besi bisa dihilangkan karatnya oleh alat peniup besi tersebut atau ki. Dari hadis ini juga jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Nabi SAW menjenguk Ummu Sa'ib. Kemudian bertanya tentang keadaannya, Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, jangan suka mencela. Bisa jadi celaan itu adalah celaan yang tidak diridhoi. Sakit ini ternyata mendatangkan kebaikan, yaitu seseorang akan diampuni dosanya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa sakit yang diderita seseorang itu akan mengampuni dosa. Dan wallahu taala alam, sebagaimana sering ana sampaikan, tidak dipersyaratkan seseorang itu harus ridho. Karena dari perkataan siapa? Ummu Sa'ib ini terlihat beliau radhiyallahu taala anha tidak ridho. Tapi Nabi SAW sampaikan bahwa dengan demam tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa. Namun sekali lagi, ketika seseorang tidak terima, itu sudah tercatat dosa, maka nanti akan ditimbang dosanya dia tidak menerima sakit dengan pengampunan dosa saat dia sakit. Karena yang kita baca hadis-hadisnya tidak ada, Allah Ta'ala sejauh apa yang ana temui dari hadis, syarat untuk diampuni dosa itu harus sabar menerima. Kalau dia bersabar, maka dia bertambah pahala. Apalagi sampai ridho, apalagi sampai tingkat yang paling tinggi, yaitu bersyukur jamaah. Tentu itu pahalanya akan lebih besar. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian,
bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW itu juga manusia. Sebagaimana di antara kita ketika mendapatkan sakit kita itu berkeluh kesah atau mengucapkan perkataan yang tidak pantas. Begitu juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata beliau, wal insanu majbulun idza wajada al-alam ala an yata'awwah ala an yastakiya ila ghairi dzalika mimma yaqau minal insan. Dan manusia itu majbulun, apa terjemahannya? Itu diciptakan atau dari sananya ketika mendapatkan sakit dia akan mengeluh atau mengucapkan perkataan yang tidak pantas, atau dia mengadu kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Fa idzina lana syar'una al-hanif fi syai'in min dzalik, maka syariat kita membolehkan untuk mengatakan sesuatu yang ringan dari hal tersebut. Yunafitu bihil masdur an nafsi, untuk menghilangkan sedikit dari apa yang ada dalam hati. Wa idza sabara kana khairan lahu, dan kalau seandainya seorang bersabar tidak mengucapkan perkataan yang menampakkan ketidaksukaan misalnya, kana khairan lahu, tentu itu lebih baik. Nanti disebutkan jamaah sekalian, Al-Imam Ahmad ketika selesai dipecut jamaah, dan pecutannya Anda pernah sampaikan itu, kalau seandainya dipecut kepada seekor unta, niscaya unta itu akan mati karena keras. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala menerima siksaan tersebut setiap harinya. Setelah dikeluarkan, karena khalifah saat itu kembali bertaubat dari pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, yaitu Khalifah Mutawakkil wal salam, maka dijenguklah oleh salah seorang sahabatnya. Kemudian terdengar Al-Imam Ahmad mengucapkan atau adu jawab. Apa kata sahabatnya? Ya Ahmad, aku mendengar malaikat itu mencatat walaupun perkataan aduh atau ketika seorang merasakan. Maka kata perawi kisah ini, setelah itu katanya Al-Imam Ahmad tidak pernah lagi terdengar rintihan ketika dia mendapatkan sakit. Sampai seperti itu jamaah sekalian, ulama salaf terdahulu ya rahimahumullahu al-jami'. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Permisalan akan memudahkan seseorang untuk memahami sebuah permasalahan. Dan Nabi SAW memberikan permisalan ketika seseorang sakit akan terhapus dosanya sebagaimana alat peniup besi atau penghilang karat menghilangkan karat dari besi. Dan permisalan ini terkadang membuat pemahaman semakin mudah, pemahaman semakin mudah. Dan ini menjadi juga salah satu metode jamaah di beberapa tata cara mendidik atau mengajar, itu menggunakan permisalan. Nah, hadis yang selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Ishaq qala akhbarana Nadhr bin Shumail qala akhbarana Muhammad bin Salamah an Thabit al-Bunani an Abi Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala istat'amtuka falam tut'imani qala fayaqulu ya rabbi wa kaifa istat'amtani wa lam ut'imka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna 'abdi fulana istat'amaka falam tut'imhu ama alimta annaka law kunta at'amtahu lawajadta dhalika indi ibnu adam istasqaituka falam taskini faqala ya rabbi kaifa askika wa anta rabbul alamin
fayaqulu inna 'abdi fulanan istasqaka falam taskihi ama 'alimta annaka law kunta saqaitahu lawajadta dzalika indi ya ibna adam maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falau kunta 'udtahu lawajadta dzalika indi aw wajadtani indahu. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanzali yang lebih dikenal dengan Ishaq ibnu Rahuyah atau Rahawai. Ishaq ibnu Ibrahim ini jamaah adalah salah seorang ulama. Beliau serating atau sezaman dengan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan di antara adabnya jamaah disebutkan bahwasanya sering Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala itu berselisih pendapat dengan Ishaq. Beliau juga seorang yang alim, bahkan Ishaq termasuk salah satu guru yang membuat Al-Imam Bukhari akhirnya menulis kitab Sahih Al-Bukhari, karena beliau mengatakan mungkin ada di antara kalian, yaitu kepada murid-muridnya, ada yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja dari Rasulullah SAW. Maka kata Imam Bukhari, fa waqa'a kalamuhu fi qalbi. Perkataan itu menancap dalam hatiku hingga aku akhirnya membuat kitab Sahih Al-Bukhari. Dan Ishaq ini sering berselisih dengan siapa? Al-Imam Ahmad. Namun jamaah sekalian, ini yang bisa kita ambil dari pelajaran dan juga kisah hidup mereka. Mereka berselisih tapi hatinya mereka tetap saling mencintai. Karena berselisih dalam perkara fikih jamaah itu sesuatu yang sesuatu yang pasti. Niscayaan berselisih dalam masalah fikih yang tidak boleh apa jamaah? Akhirnya bermusuhan. Masalah fikih itu masalah yang di sini kita harus saling apa jemaah? Saling berlapang. Ikhtalaftu kata Imam Ahmad, ikhtalaftu katsiran ma Ishaq wala yazalun nas yakhtalifun kata beliau. Aku sering berselisih pendapat dengan Ishaq, tapi beliau mengatakan sejak dahulu para manusia berselisih dalam masalah fikih, dan itu sesuatu yang biasa, tidak perlu dijadikan sebagai salah satu cara atau salah satu sebab seorang untuk bermusuhan. Nah, ini yang harus diterapkan ya. Bahwasanya masalah fikih tidak perlu diruncingkan hingga membuat seseorang tidak mau bertegur sapa. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya permasalahan fikih adalah permasalahan yang tidak membuat seorang saling bermusuhan. Bagaimana pernah disebutkan juga dalam kisahnya Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, pernah berdiskusi masalah fikih antara beliau dengan salah satu imam juga. Salah satu siapa? Imam. Hingga meruncing jamaah, perselisihan, tidak mau ada yang sepakat. Akhirnya imam tersebut yang berselisih dengan Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, karena mungkin perselisihannya meruncing, meludahi siapa? Al-Imam Ibnu Abdul Hadi. Apa yang dilakukan jamaah? Apakah balas ludahnya atau langsung melayang apa? Pukulan. Sama Al-Imam Ibnu Abdul Hadi coba diapain coba? Beliau lap, kemudian kata beliau, basaqul muslimi tahur. Ludahnya seorang muslim itu suci. Nah gitu. Itulah hati yang sangat lembut. Berselisih masalah fikih itu sesuatu yang lumrah jemaah.
Nggak perlu dibawa sampai akhirnya saling bid'ahkan misalnya, saling menghajar atau sampai Allah Ustaz sampai mengkafirkan jamaah. Itu bukan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berselisih dengan Al-Imam Syafi'i. Berapa pendapat? Namun beliau mengatakan setiap sholat aku mendoakan 4 orang dan diantaranya Muhammad ibn Idris Syafi'i. Tidak pernah aku melupakan. Itulah mereka jamaah yang seharusnya kita jadikan sebagai apa? Teladan. Nama sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya. Fadal ada terlebih dahulu. Aduh. Allahu Akbar, Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Dari An-Nadhr ibn Shumail, beliau adalah seorang yang thiqah juga jamaah. Muhammad ibn Salamah, seorang yang thiqah dari Sabit Al-Bunani, yaitu Sabit bin Aslam Al-Bunani rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in yang mulia. Dari Abu Rafi. Abu Rafi ini namanya Nufai Al-Madani. Beliau berasal dari kota Madinah namun pindah ke Basrah. Dia pindah ke Basrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya beliau an Rasulillah dari Rasulullah SAW qala, beliau berkata yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti kalau kita menemukan hadis ketika Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dikatakan sebagai hadis qudsi. Untuk murojaah jamaah sekalian, apa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an? Siapa yang mau menyebutkan jemaah? Pak. Taib, itu salah satu pendapat para ulama ya. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun lafadznya dari Rasulullah SAW. Tapi kalau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka lafadz dan maknanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, Pak, perbedaannya? Coba dalam masalah sholat Anda bantu. Dalam masalah sholat. Bolehkah kita baca hadis qudsi dalam sholat? Tidak boleh. Karena yang diperintahkan hanya membaca Al-Qur'an, bukan hadis qudsi. Terus pahala membacanya. Kalau Al-Qur'an pahala membacanya 1 huruf itu dikali 10 hadis qudsi, dapat enggak jemaah? Pahala sehuruf tidak, tapi mudah-mudahan pahala dalam baca hadis Nabi SAW. Dari sisi sanad, hadis qudsi itu bisa sahih, bisa dhaif, bahkan terkadang ada yang palsu. Tapi kalau Al-Qur'an maka tidak perlu lagi disangsikan tentang kesahihannya, karena diriwayatkan pada setiap generasinya itu jumlah yang sangat banyak, atau istilahnya adalah apa? Mutawatir. Kemudian di antara perbedaan dari Al-Qur'an dan hadis qudsi adalah kalau Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi bisa jadi langsung, maksudnya di sini tidak melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan misalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melalui malaikat Jibril. Ini diantara pendapat yang membedakan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, hadis qudsi maupun Al-Qur'an itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat apa? Al-kalam, berbicara dengan suara dan huruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, namun berbicaranya tentu lebih mulia daripada pembicaraan manusia. Dan di antara juga bentuk kesamaannya, hadis qudsi merupakan hadis yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istat'amtuka falam tut'imuni." Aku meminta makan kepadamu tetapi engkau tidak memberiku makan. Maka sang hamba bertanya, "Ya Rabb, wahai Allah, wahai Rabbku, bagaimana engkau memintaku memberimu makan sedangkan engkau siapa? Rabb semesta alam. Engkau adalah Tuhan semesta alam. Bagaimana engkau meminta makanan?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan meminta makan kepadamu lalu engkau tidak memberinya? Tidakkah engkau tahu kalau sekiranya engkau memberinya, maka engkau akan mendapatkan itu di sisiku?" Ini maksudnya apa? Pahalanya. Dan terlepas dari kewajiban.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu tapi engkau tidak memberiku minum." Hamba itu bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu minum sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sesungguhnya hambaku fulan meminta minum kepadamu tetapi engkau tidak memberikannya minum. Tidakkah engkau tahu kalau seandainya engkau memberinya minum, engkau akan mendapatkan itu di sisiku. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku sakit, tetapi engkau tidak menjengukku." Sang hamba bertanya lagi, "Wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sedang sakit? Kalau seandainya engkau menjenguknya, engkau akan mendapatkan itu di sisiku atau engkau mendapatiku padanya." Ini hadis yang sangat mulia jamaah sekalian, sebagai sebuah anjuran bagi kita semua, hendaknya kita ketika ada yang meminta kita berikan jamaah kalau seandainya kita memiliki, karena itu merupakan salah satu pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hambanya, terutama ketika kita mengetahui ada saudara kita yang sedang sakit. Maka ini merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi jamaah sekalian. Ketika seseorang mendapati saudaranya ada yang meminta, kalau seandainya ada yang lebih, maka kita berikan jamaah sekalian, walaupun itu sesuatu yang remeh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika didatangi seorang ibu dan anaknya, ternyata di rumah Aisyah jamaah Baitun Nubuwah, rumah seorang nabi, manusia yang paling mulia, tidak didapati kecuali dalam riwayat satu buah kurma. Riwayat yang lain cuma 2. Maka semuanya diberikan kepada Aisyah, diberikan kepada orang yang minta tersebut oleh Aisyah radhiyallahu taala. Dan satu diberikan kepada ibu, satu lagi kepada anak. Sang anak langsung menghabiskan. Ketika ibunya ingin makan juga, anak yang minta lagi. Karena lapar ya jemaah. Akhirnya ibunya memberikan kepada anaknya. Aisyah sangat takjub melihat bagaimana kasih sayang seorang ibu, kemudian menceritakan kepada Rasulullah SAW. Kalau yang ada kita miliki, berikan jemaah. Lalu mungkin segelas beras misalnya jemaah. Dahulu mungkin ada yang minta beras, kita kasih segelas beras misalnya. Itu merupakan sebuah kebaikan. Atau mungkin di kantong kita cuma ada 500 atau 1000 jamaah sudah kasih. Mudah-mudahan itu merupakan salah satu pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, apalagi ketika kita ikhlas. Dari hadis ini juga pelajaran yang sangat indah jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berusaha menjenguk orang yang sakit. Karena Allah Subhanahu wa taala akan siapkan pahala bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Apalagi dalam hadis disebutkan ketika menjenguk di pagi hari, maka ada malaikat sebanyak 70.000 mendoakan kebaikan orang yang menjenguk orang sakit di pagi hari. Kalau di malam hari 70.000 juga malaikat akan mendoakan kebaikan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala, 2 hadis lagi ya. Di waktunya masih berapa? 3 menit lagi. Kita buka pertanyaan ya jamaah. Insyaallah hadis yang selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada mungkin jamaah ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Bagaimana untuk bisa melaksanakan ibadah dengan benar? Masalahnya kan dia lagi ada apa namanya? Gangguan. Ada ibadah. Nah,
Jangan sekali mata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak ada yang membantu dari keluarganya, tidak ada yang membersihkan najisnya, maka kata para ulama salat dalam keadaan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima salat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan sedangkan yang paling wajib dari salat itu adalah waktu. Kalau seandainya dia harus kehilangan waktu atau tidak bisa dijamak misalnya, seperti sholat subuh gitu. Sedangkan yang menjenguknya lagi ganti apa jamaah, lagi ganti shift misalnya, nggak ada yang sholat dalam keadaan apa, apalagi dia masih Allah Subhanahu Wa Taala berikan akal, sholat dalam keadaan dia bersama najisnya, dan insya Allah Subhanahu Wa Taala terima, karena saat itu memang keadaannya tidak bisa lagi untuk dibersihkan najisnya. Tapi kalau seandainya ada yang menjenguknya kemudian membantunya, itu lebih baik ya Pak. Allah taala alam. Bagaimana taharannya? Kalau memang tidak bisa jamaah, sampai ngangkat tangan aja. Atau antum kan nggak bisa menggerakkan sama sekali ya tangan, maka dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan najis masih menempel, dia tetap sholat. Dia tetap apa? Sholat. Tapi kalau seandainya ada waktu, misalnya zuhur asar ya, baru datang misalnya yang jenguk di waktu asar, maka dia akhirkan sholatnya di mana? Di waktu asar. Atau misalnya ketika maghrib isya baru datangnya di waktu isya, maka dia diakhirkan jamaah. Ya kan waktu sholatnya, karena mungkin ada yang apa? Membersihkan. Tapi kalau seandainya sehari-hari jamaah nggak ada yang mau jenguk dia, dia dalam keadaan tidak bisa apa-apa, nggak bisa bersuci, nggak bisa menghilangkan najis, nggak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, sudah sholat dalam keadaan dia bisa melakukannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan menerima. Karena itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan mendapatkan Allah taala alam bisawab. Cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله